Halo, selamat datang kembali. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang dalam banget. Sebuah konsep spiritual bernama Fana Ma'ani, yang intinya adalah sebuah perjalanan untuk melampaui ego yang biasa kita kenal. Pernah nggak sih Anda ngerasa ya, kejebak di kepala sendiri? Terus-terusan muter di lingkaran penilaian dan interpretasi Anda. Seolah-olah semua hal harus dilabelin. Dan rasanya susah banget buat keluar dari situ. Nah, ternyata ego itu ada lapisannya. Bukan cuma soal aku yang melakukan ini atau aku yang mencapai itu. Ada ego yang lebih halus, yang lebih dalam. Yaitu ego yang terikat pada cara kita memahami dunia. Si aku yang memahami inilah yang sering banget ngejebak kita tanpa kita sadari. Oke, ayo kita bedah lebih dalam. Jadi biasanya kan orang fokus pada ego tindakan ya, aku yang melakukan. Tapi setelah seseorang mulai melewati lapisan itu, dia akan ketemu sama lapisan yang lebih subtle, yaitu ego makna. Jadi, biar lebih jelas bedanya, gini. Ego tindakan itu hubungannya sama apa yang kita kerjakan di dunia luar. Kerjaku, prestasiku, hal-hal yang kelihatan. Nah, kalau ego makna, ini mainnya di dalam. Soal gimana kita menafsirkan sesuatu, pendapatku, penilaianku, pemahamanku. Jauh lebih halus kan? Nah, disinilah konsep Fana Ma'ani jadi relevan banget. Konsep ini secara spesifik menyerang si ego makna tadi. Jadi, apa sih sebenarnya Fana Ma'ani itu? Sederhananya gini, Fana Ma'ani itu adalah proses melelehkan ego yang nempel banget sama makna. Ini soal belajar melepaskan klaim kita atas pemahaman. Nggak lagi ngerasa, ini pemahamanku, atau wah interpretasiku ini yang paling benar. Ada ungkapan puitis yang menurut saya ngegambarin Fana Ma'ani dengan sangat indah, yaitu melebur dalam arus makna ilahi. Ini bukan berarti kita harus mengosongkan pikiran ya, bukan. Tapi lebih ke menyadari kalau kita ini cuma bagian dari sebuah aliran kesadaran yang jauh lebih besar dari diri kita sendiri. Kesadaran puncaknya tuh di sini. Ketika kita sadar kalau pemahaman pribadi kita itu ya semacam ilusi. Setiap pikiran, setiap penilaian baik atau buruk yang muncul, pada dasarnya itu semua adalah manifestasi atau pantulan dari satu cahaya ilahi yang sama. Terus, gimana caranya kita bisa mendekati kondisi ini? Nggak abstrak kok. Sumber yang kita bahas ini menguraikannya jadi 3 prinsip panduan yang sangat praktis dan jelas. Pertama, kita belajar untuk melepaskan rasa memiliki terhadap ide-ide kita. Kedua, kita berlatih untuk jadi saksi. Jadi, setiap pemikiran yang muncul itu kita lihat sebagai cerminan cahaya ilahi, bukan produk ego kita. Dan ketiga, kita biarkan pengalaman batin kita mengalir aja, tanpa dilawan. Kayak air sungai yang pasrah dibawa menuju lautan. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling saya suka, bagian praktisnya. Gimana cara kita menerapkan prinsip-prinsip tadi dalam kesibukan kita sehari-hari? Nah, ini adalah gambaran pergeseran mental yang mau kita capai. Latihan-latihan setelah ini dirancang khusus untuk membantu kita pindah dari mode ego yang menilai, yang isinya cuma bener salah, suka nggak suka, ke mode kesadaran yang menyaksikan, yang cuma mengamati dan menerima. Ada 3 latihan simple yang disarankan. Pertama, zikir batin. Sambil beraktivitas, sadari dalam hati kalau segala makna hanyalah milik Allah. Kedua, tafakur. Coba deh amati kejadian di sekitar Anda tanpa buru-buru ngasih label. Saksikan aja. Ketiga, refleksi. Tulis semua pikiran yang ada di kepala Anda, lalu secara simbolis lepaskan tulisan itu. Lalu, buat apa sih kita repot-repot melakukan ini semua? Apa hasil akhirnya? Apa untungnya buat kita? Yuk kita lihat manfaat utamanya. Manfaatnya ada 3. Yang pertama, pikiran kita jadi bebas dari penjara dualitas, penjara benar-salah. Kedua, kita jadi benar-benar sadar kalau semua makna itu adalah aliran ilahi. Dan yang paling penting, latihan ini tuh membuka jalan untuk tahap spiritual yang berikutnya, yang lebih dalam lagi. Soalnya, Fana Ma'ani ini bukanlah tujuan akhir. Anggap aja ini seperti sebuah jembatan yang sangat penting. Jembatan yang mempersiapkan kita untuk sebuah pengalaman yang jauh lebih mendalam lagi, yang disebut Fana Zat, atau peleburan total dari sang diri. Sebagai penutup, saya mau ajak Anda merenungkan pertanyaan ini. Kalau setiap pemahaman,
Setiap ide, setiap makna yang selama ini kita kira milik kita, itu ternyata cuma aliran dari satu sumber yang sama. Lantas, apa yang sebetulnya tersisa dari si aku yang selama ini kita yakini? Coba direnungkan.